menjawab komentar dari @rujak bebek. Kajian opo iki? Kajian apa ini? Kemudian dia tertawa. Loh, ini kajian iman Kristen saudaraku. Kajian sorgawi. Dia, dia tertawa. Ya memang beda konsep. Kalau di keyakinan saudara kan yang mengenai kajian sorgawi ini kan pembahasannya ya mengenai perapeman, mengenai kue lapis, mengenai rudal balistik kan gitu. Ya memang beda konsep. Sebelum lanjut, saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, menjawab komentar dari saudara-saudari kita yang sudah berkomentar. Kali ini kita jawab dari @rujakbebek9545. Komentarnya kajian opo iki. Kemudian dia tertawa, kajian apa ini? Gitu. Dia tertawa. Loh, ini kajian mengenai sorgawi. Saya tidak heran kalau saudara ini tertawa atau terheran-heran. Karena memang berbeda apa ya? Beda ajaran, beda konsep. Bagaikan langit dan bumi. Sangat-sangat berbeda sekali. Kalau di kekristenan kita membahas iman Kristen mengenai kekudusan, hidup kudus, hidup suci. Kalau di ajarannya saudara kita yang ini tuh memang bukan berbeda lagi, tetapi ya nggak nggak sama, nggak bisa disamakan. Udah beda beda konsep lah gitu. Nah sekarang langsung saja kita masuk pada contoh. Nah ini langsung saya berikan contoh ya. Contoh gambaran mengenai surga ini seperti apa. Nah, jadi sehingga saudara-saudara kita yang ini tuh ketika mendengar kaget. Loh, kok surga begini sih? Nah, ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini salah satunya di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal ke-63 ayat ke-15. Pandanglah dari surga, dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Di sini kita bisa melihat, kita bisa membaca, pandanglah dari surga dan lihatlah kediamanmu yang kudus dan agung. Yang Maha Kuasa bersemayam berada di surga yang kudus dan agung. Teman-teman bisa membayangkan sendiri surga yang kudus, yang agung, yang suci, yang bersih itu seperti apa? Jadi sangat berbeda dengan konsep surga yang pembahasannya tentang apem, tentang kue apem ya, tahu ya kue apem ya. Kue apem, kemudian tentang kue yang legit-legit seperti itu. Ya memang berbeda gitu loh. Jadi ketika saudara-saudara kita ini dari golongan ini, saudara golongan yang ini ketika mendengar kajiannya di kekristenan mengenai hal-hal yang kudus, mereka heran. Loh, kok surga kok kudus sih? Surga kok agung sih? Sedangkan di ajaran kita, di kajian kita, nah di kajian mereka ini kan ketika membahas surga kan ya tentang begituan gitu loh. Bagaimana rudal balistiknya ketika berada di
surga ini bisa tahan 24 jam ketika roketnya meluncur kan gitu. Kemudian tentang kue lapis, tentang kue apem. Ya memang enak pembahasan seperti itu. Kue apem, kue-kue yang legit-legit, memang pembahasan yang menarik gitu loh. Kan enak namanya kue ya. Tapi itu hal yang nggak benar gitu loh. Itu karangan. Mana ada surga yang seperti itu. Tetapi bagaimanapun ketika kita meyakini sesuatu hal meskipun itu sesat, ya dianggap hal yang benar gitu loh. Contoh seperti saudara kita ini ketika dia mendengar pengajaran-pengajaran di Pusat Rani, kemudian dia berkomentar begini, kajian opo iki? Dia tertawa, loh kajian apa ini? Dia heran gitu, terkaget-kaget. Loh kok kajiannya atau pengajaran-pengajarannya kok sangat berbeda gitu loh dengan apa yang seringkali mereka dengarkan dari penceramah-penceramahnya gitu loh. Ngerti ya? Nah, lanjut mengenai surga, masih mengenai surga ya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini kata Tuhan Yesus sendiri. Dari Injil Matius pasal ke-22, ayat ke-29 sampai ke-30. Surga ini seperti apa sih? Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, di sini ada orang-orang Saduki yang bertanya mengenai hari akhir nanti itu seperti apa gitu, di sorga ini seperti apa. Karena mereka ini nggak percaya yang namanya kebangkitan, itu nggak percaya. Nah, kemudian dijawab sama Tuhan Yesus di sini. Karena mereka itu nggak percaya dengan seperti itu. Kemudian mereka kan bertanya, ada kasus lah, ada cerita, ada seorang perempuan, kemudian perempuan ini menikah dengan suaminya, kemudian suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, nggak punya keturunan kan, menikah lagi, kemudian yang laki-laki meninggal lagi, nggak punya keturunan, menikah lagi, mati lagi, menikah lagi, mati lagi, menikah lagi, mati lagi, pada akhirnya sampai si perempuan ini mati, meninggal. Nanti teman-teman bisa baca ya secara lengkap di Injil Matius pasal ke-22. Nah, kemudian pertanyaan orang Saduki ini, si perempuan ini nanti ketika di surga ini laki-lakinya yang mana gitu loh. Sedangkan si perempuan ini berpasangkan ketika masih di dunia ini kan sudah menikah beberapa kali dengan laki-laki gitu loh. Laki-lakinya mati, kemudian menikah lagi, mati lagi, menikah lagi, mati lagi. Di surga dengan yang mana? Dengan yang satu ataukah dengan semuanya? Kira-kira kan begitu. Nanti bisa pesta-pesta di surga bareng-bareng gitu. Satu perempuan, banyak laki-laki. Atau sebaliknya. Satu laki-laki, banyak perempuan kan gitu. Kemudian dikatakan Tuhan Yesus apa? Sesat. Kamu sesat. Karena di surga ini tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Orang-orang yang seperti ini sesat gitu loh. Mengikuti ajaran sesat, mereka tidak mengerti kitab suci, begitu. Jelas ya. Jadi ketika mereka dari golongan ini, dari saudara kita yang ini, ketika mendengarkan kajian-kajian di kekristenan itu, mereka terheran-heran gitu loh. Contoh mengenai pembahasan tentang surga. Loh, surga kok kudus sih? Surga kok agung sih? Bukannya surga ini penuh dengan nafsu? Bahkan nafsunya berlipat-lipat. Bukan lagi seperti nafsu nafsu yang normal. Tetapi nafsu setan gitu loh. Yang diyakini kan mereka kan seperti itu. Ketika di surga nanti nafsu kita akan seperti nafsu setan yang meluap-luap yang gak karu-karuan kan gitu.
Jadi ketika mereka mendengar kajian di kekristenan, mereka heran gitu. Mereka terheran-heran. Jadi ya saya maklum ketika dia berkomentar, saudara kita ini berkomentar, kajian apa ini, kajian opo iki gitu. Oke, lanjut ya. Masih mengenai surga. Wahyu 21 ayat ke-4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan ia akan menghapus air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semuanya sudah berlalu. Hal-hal di dunia ini berkaitan tentang keduniawian, kesedihan, duka cita, hal-hal yang gak baik, semuanya ini sudah ditinggalkan, semuanya ini sudah berlalu gitu loh. Ketika di surga ini kehidupan hidup yang baru yang sangat berbeda dari kehidupan kita yang ada di dunia ini gitu. Di sana sudah disucikan, sudah bersih, hidup kudus gitu. Gak ada ratap tangis, gak ada duka cita, gak ada maut, gak ada kematian lagi. Hidup kekal gitu loh. Bersama yang Maha Kuasa di sana. Oke. Begitu loh saudaraku. Wahyu 21 ayat ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Elohim meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Semuanya sudah tercukupi, semuanya terpenuhi karena ada kemuliaan yang maha kuasa yang menerangi kita semua gitu loh. Dan anak domba itu adalah lampunya. Ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi cahaya lampu kita gitu loh. Oke. Jadi ketika kita di surga nanti sudah hal-hal yang berkaitan tentang surgawi, nafsu-nafsu duniawi yang gak karu-karuan itu sudah gak ada. Jadi jangan sekali-kali malah berpikir nanti di surga ini pesta-pesta begituan gitu. Pesta nafsu. Makanya dikatakan sesat, dikatakan Tuhan Yesus sesat. Ajaran sesat yang seperti itu, surga penuh nafsu, itu ajaran sesat kata Tuhan Yesus. Oke. Karena di surga ini kudus, agung, suci, tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti, bukan menjadi malaikat ya, tetapi hidup seperti para malaikat. Hidup yang agung, hidup yang kudus, hidup bersih, tenang, damai, yang ada hanya sukacita, kebahagiaan, berbunga-bunga. Begitu. Sudah gak memikirkan tentang, gak ada lagi kesedihan, ratap tangis, cemburu, marah, benci, dan lain sebagainya. Sudah gak ada. Yang ada hanya ketenangan, kedamaian. Itu loh. Ini yang namanya kajian surgawi, kajian di kekristenan. Oke. Ya memang beda konsep, beda ajaran, beda keyakinan. Bagaikan langit dan bumi. Sudah gak bisa sama-samakan, dicocok-cocokkan, itu nggak bisa gitu. Sama sekali nggak berkaitan, sama sekali nggak bisa disambung-sambungkan di kekristenan dengan mereka ini, beda gitu loh.
beda ajaran, beda konsep, beda semuanya. Terlebih lagi kalau disama-samakan Tuhannya sama, ajarannya sama, ya jauh, nggak bisa disamakan. Bukan lagi beda. Oke, nah jadi seperti itu saudaraku semuanya, semoga terberkati. Menjawab komentar dari Rujak Bebek kajian opo iki. Ini kajian mengenai iman Kristen, kajian sorgawi, kajian yang kudus, kajian yang agung, kajian yang mulia, gitu. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video pembahasan kita kali ini. Semoga saudaraku semuanya terberkati. Untuk kawan-kawan, saudaraku semuanya bisa dukung Busatro ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa komentar. Terima kasih yang sudah mendukung Busatro ini dalam bentuk dana, doa, like, subscribe, komentar. Terima kasih banyak. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di Busatro ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.